Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Lu Yi, Chen Shuiyue, dan tetua lainnya di platform tinggi dojo semuanya tersentak, ketakutan dengan pencapaian alkimia Tan Yun. Mereka benar-benar panik. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun mulai belajar alkimia dari rahim ibunya, tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat alkemis suci. Terutama Tang Xinying dan Lu Yi, dua alkemis suci ini. Meskipun Tang Xinying telah menerima pil Zuyan Yazun kelas atas yang diberikan Tan Yun, dia sekarang telah berubah menjadi usia kapulaga, tetapi usia sebenarnya sudah 110 tahun. Alasan mengapa Tang Xinying bisa mencapai pencapaian menjadi seorang alkemis suci dalam perjalanan menuju alkimia adalah hasil dari penelitiannya yang agung di berbagai harta sihir ruang dan waktu biji sesawi. Dan bagaimana dengan Lu Yi, usianya yang sebenarnya sekarang lebih dari 600 tahun, dan untuk dipromosikan menjadi alkemis peringkat suci, Lu Yi menghabiskan waktu ratusan tahun. Jadi bagaimana mungkin Tang Xinying dan Lu Yi tidak terkejut? Mereka berdua sangat terkejut sehingga mereka berdua menjadi takut dengan keterampilan alkimia Tan Yun. Pada saat yang sama, Gongsun Yangchun di lautan awan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan putus asa, putra Tan Yun ini benar-benar belum pernah ada yang seperti dia sebelumnya. Murid seperti itu harus dibawa di bawah sekte saya dan digunakan oleh saya, ucap dari Gongsun Yangchun. Pada saat ini, di atas Gongsun Yangchun, ada Tantai Xuanzong di langit 1 juta kaki jauhnya, menatap Gongsun Yangchun dan mencibir dalam hatinya, untuk kegunaanmu, lalu mengkhianati Huang Fu Shengzongku bersamamu di masa depan, itu mimpi, ucap dari Tantai Xuanzong sambil memandang Gongsun Yangchun di bawah. Pada saat ini di platform tinggi dojo, Lu Yi memandang Tan Yun dan tertawa puas, menarik, Tan Yun. Kamu luar biasa, sesepuh ini tidak pernah mengagumi murid manapun, kecuali kamu. Kamu masih muda, tetapi kamu telah mencapai pangkat orang suci, status seorang alkemis suci benar-benar membuat sesepuh ini panik, tapi sayang sekali, kamu memurnikan pil itu lebih lama dariku, dan kamu kalah, ucap dari tetua keempat Lu Yi. Mendengar ini, Tan Yun juga tersenyum, tetua keempat, apa yang kamu banggakan? Anda mungkin belum tahu, bukan, Anda memulai alkimia segera setelah Anda memasuki gulungan. Anda butuh 8 tahun untuk memperbaikinya, tetapi saya hanya butuh 3 tahun 1 bulan, ucap dari Tan Yun. Apa, 3 tahun 1 bulan? Hehe, siapa yang kamu bodohi, ucap dari Lu Yi membenci Tan Yun. Kata-kata Tang Xinying berikutnya mengubah wajah Lu Yi. Tang Xinying melirik Tan Yun dengan kagum dan berkata, Penatua keempat, apa yang dikatakan Tan Yun benar, dia telah berada di gulungan selama lebih dari 5 tahun tetapi dia belum menyempurnakan pil, ucap dari Tang Xinying. Tidak mungkin, ucap dari Lu Yi menggelengkan kepalanya tidak percaya, dan kemudian melemparkan pandangan bertanya pada Han Yong di bawah panggung. Han Yong menarik napas dalam-dalam, apa yang dikatakan kepala suku itu benar, ucap dari Han Yong. Mendengar ini, tubuh Lu Yi sering bergetar, menahan kejutan di hatinya, matanya mendung, dan berkata, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Tetua ini tidak peduli, penatua ini hanya tahu bahwa setelah penatua ini selesai menyempurnakan pil, Anda masih menyempurnakan pil, menurut aturan permainan besar, Anda kalah. Menurut taruhan kita, tetua ini akan membunuhmu sekarang, ucap dari tetua keempat Lu Yi. Mendengar ini, Shen Subing, Mu Mengyi dan Sue Zian sangat cemas. Tepat ketika Tang Xinying, Gongsun Yangchun, dan Tantai Xuanzong di lautan awan ingin menghentikan mereka, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terpana, dan kemudian terjadilah badai dalam hati semua orang. Saat ini Tan Yun memandang Lu Yi dan mencibir, penatua keempat, maaf, kamu tidak bisa membunuhku, ucap dari Tan Yun. Apa, tidak bisa membunuhmu hahaha, tiba-tiba, tawa Lu Yi berhenti tiba-tiba, dan segera, matanya melebar, matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, bagaimana ini bisa terjadi, ucap dari tetua keempat.
Dengan pikiran Tan Yun, pil jiwa ilahi yang luar biasa secara ajaib terbang keluar dari kuali obat. Hal yang sangat gila belum datang. Tan Yun memandang Lu Yi yang gemetaran, dan di antara kerumunan berseru, pil ajaib terbang keluar dari kuali pil, dan itu juga pil jiwa berkualitas tinggi, bagaimana ini mungkin, ucap dari Tang Xinying. Ketika wajah Tang Xinying memucat, tiba-tiba, seorang murid di dojo berteriak dengan suara serak, "Ya Tuhan, lihat, ada satu lagi. Ini gila. Ah, sebenarnya ada satu lagi yang keluar, total pil yang disempurnakan Tan Yun adalah 16 pil, teriakan lain yang tidak dapat dipercaya, seperti petir, mengguncang pikiran semua orang dan semua orang gemetar. Dalam ekspresi ketakutan semua orang, pil jiwa ilahi kualitas ke-16 terbang keluar dari kuali, dan 15 lainnya, dalam garis lurus, tergantung di depan Tan Yun. Semua orang jatuh ke dalam kelesuan singkat. Dalam sepengetahuan semua orang, bukankah dalam satu tungku kuali pil tanaman obat hanya mampu memurnikan 12 pil, bagaimana Tan Yun memperbaiki 16? Apakah Tan Yun itu curang? Lu Yi memimpin untuk pulih, menunjuk Tan Yun dengan marah, dan berkata, "Yah, kamu melakukan hal tercela, aku ingin mengatakan, 16 pil jiwa berkualitas tinggi ini disembunyikan di tubuhmu sebelumnya, dan kemudian ketika kita tidak memperhatikannya, kamu melemparkannya ke dalam kuali pil," ucap dari tetua keempat Lu Yi. Begitu kata-kata ini keluar, sebagian besar tetua setuju dengan tebakan Lu Yi. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar fakta bahwa 16 pil dapat dibuat di dalam satu kuali. Bahkan Tang Xinying tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Tan Yun curang atau tidak. Di antara para tetua ini, terutama tetua kedua, Han Yun dan tetua ke-16, Wei Yue, keributan dan oposisi paling keras, Anda harus tahu bahwa begitu Tan Yun bertekad untuk menang, tambang roh tingkat tinggi yang akan diperoleh Han Yun akan menjadi tambang roh tingkat rendah, dan tambang roh tingkat rendah Wei Yue akan hilang. Pada saat ini, hanya Gongsun Yangchun dan Tantai Xuanzong di langit yang tahu bahwa Tan Yun tidak curang. Alasan mengapa mereka berdua tahu bahwa Tan Yun tidak curang adalah karena mereka telah menyaksikan seluruh proses Tan Yun terbang di dojo bersama kualinya setelah memadamkan api Hongmeng. Keduanya orang kuat, jadi Tan Yun tidak bisa menipu keduanya, tapi mereka juga tidak mengerti bagaimana Tan Yun bisa mencapai 16 pil dalam satu kuali. Dari sudut pandang Gongsun Yangchun, dia sangat memuji Tan Yun pada saat ini, dan dia sangat senang bahwa murid mengerikan seperti itu telah muncul di divisi alkemianya. Dan juga seperti yang dia katakan sebelumnya, Gongsun Yangchun ingin membawa Tan Yun ke bawah pintunya dan menjadikan Tan Yun orangnya. Tentu saja, mereka yang mematuhinya akan makmur dan mereka yang menentangnya akan binasa, itu merupakan prinsipnya dalam melakukan sesuatu. Pada saat ini, ada kekacauan di dojo ruang waktu, dan ketika semua orang mendengar Lu Yi berkata bahwa Tan Yun melakukan kecurangan, mereka yakin. Dihadapkan dengan keraguan, tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Subing berkata dengan dingin, "Lu Yi, jika kamu yang sangat hebat tidak dapat membuat 16 pil dalam satu kuali, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak dapat membuatnya, dan lihatlah Tan Yun bisa melakukannya," ucap dari Sen Subing. "Sudahlah berhenti bicara omong kosong, karena menurutmu begitu, jika pil ini bukan aku yang membuatnya, jadi mengapa kita tidak bertaruh? Jika aku berhasil, maka biji spiritual tingkat tinggi yang kamu dapatkan akan menjadi milikku, dan kemudian kamu berlutut di depanku di depan umum dan biarkan aku menamparkanmu 3 kali dan kamu pergi ke kuburan saudaraku Song dan berlutut selama 3 hari lagi. Apakah kamu berani menerimanya?" ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Lu Yi memandang Tan Yun dengan jijik. "Kenapa aku harus menerimanya? Ini konyol," ucap dari tetua keempat. Pada saat ini, kata-kata Sen Subing menyebabkan kegemparan di antara hadirin. Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan menatap Lu Yi di atas panggung. "Apakah kamu ingin hidupku untuk melampiaskan kemarahanmu karena putramu Lu Wu meninggal di pintu dalam? Oke, saya akan memberi Anda kesempatan hari ini, apakah Anda percaya pada Tan Yun atau tidak? Saya sangat percaya itu,
jika 16 pil jiwa ilahi tidak datang dari tangan Tan Yun, kehidupan saya Sen Subing, akan menguburnya hari ini. Jika demikian, maka Anda akan mengikuti lakukan apa yang Tan Yun katakan, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, Tan Yun tertegun sejenak, merasa sedikit hangat di hatinya. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa saat ini, Sen Subing akan sangat mempercayai dirinya. Tentu saja, Tan Yun bahkan tidak tahu bahwa Sen Subing telah mengetahui identitasnya yang menyamar sebagai gurunya. Subing, apa kamu gila? Kenapa kamu begitu ceroboh? Ucap dari Tang Xinying. Sebelum Tang Xinying bisa berbicara lagi, Lu Yi membuat keputusan tegas. Baik, tetua ini setuju, ucap dari Lu Yi. Begitu kata-kata itu jatuh, Gongsun Yangchun di langit mengerutkan kening, jelas Gongsun Yangchun sudah terlambat untuk menghentikannya. Tentu saja, Gongsun Yangchun juga bisa memihak Lu Yi dan mencegah pertaruhan ini. Tetapi pencegahan yang jelas tidak adil seperti itu akan benar-benar merusak reputasinya, jadi setelah ragu-ragu sejenak, Gongsun Yangchun masih berdiri di langit. Di dojo, tetua keempat Lu Yi berkata, Tan Yun, tetua ini tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama orang yang sekarat. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuktikannya kepada semua orang? Bagaimana kamu memurnikan 16 pil, ucap dari tetua keempat. Ya buktikan, ucap dari tetua kedua dan tetua ke-16 berteriak. Diam, semuanya, ucap dari Tang Xinying berkata tanpa ragu, dan segera, para penonton terdiam, dan suara jarum jatuhum bisa terdengar. Tang Xinying menatap Tan Yun dengan harapan di matanya. Tan Yun, katakan padaku, apa yang terjadi, ucap dari Tang Xinying. Baik ketua, ucap dari Tan Yun membungkuk ke belakang, menegakkan dadanya. Sebelum Tan Yun membuka mulutnya, mata semua orang tertuju pada Tan Yun. Kebanyakan orang penuh rasa ingin tahu, dan beberapa orang penuh dengan ekspresi menghina, dan para tetua berpikir untuk melihat bagaimana Tan Yun mengarangnya. Lalu pada saat ini Tan Yun berkata, pada waktu dulu, saat itu, ada 4 tingkat teknik alkimia, untuk mengklasifikasikan tingkat penguasaan alkimia dari tingkat yang sama. Serangkaian teknik alkimia mengacu pada pemurnian alkimia dalam satu kuali. Dalam satu kuali bisa menghasilkan 12 pil. Dan teknik tingkatan berikutnya, dalam satu kuali bisa menyempurnakan 16 pil. Teknik ketiga, dalam satu kuali dapat menyempurnakan 32 pil. Dan teknik yang keempat, bisa menyempurnakan 64 pil dalam satu kuali obat. Dan dengan berlalunya waktu, teknik yang bisa menyempurnakan 16 pil, 32 pil dan 64 pil. Ketiga teknik penyempurnaan pil ini, telah lama dilupakan. Tapi ingat, jika seseorang melupakannya itu tidak buruk, dan orang yang tidak tahu, itu juga tidak buruk, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun menjulurkan jarinya dan menunjuk Lu Yi, kemudian berkata, hal yang paling mengerikan dan paling buruk adalah kamu yang terlalu buta, dan orang yang paling merasa percaya diri, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Lu Yi sangat marah, dan berkata, kamu bajingan, ini hanya omong kosong, semua teknik alkimia 16, 32, dan 64, itu omong kosong semuanya dibuat-buat, ucap dari tetua keempat. Lalu setelah itu, Lu Yi melambaikan telapak tangannya ke arah Tan Yun dan segera kekuatan ruang angkasa yang menghancurkan kekosongan datang ke arah Tan Yun. Namun pada saat yang sama, sebuah suara tegas muncul di langit. Lu Yi, kamu sombong, ucap dari suara itu. Sebuah suara tua turun dari langit, disertai dengan aura seperti puncak gunung besar dan kekuatan luar angkasa. Lu Yi yang menyerang ke arah Tan Yun tiba-tiba menghilang. Bang! Menghadapi tekanan yang seperti penjara menyelimuti Lu Yi. Lu Yi sangat panik dan membanting lututnya ke platform tinggi. Pada saat berikutnya, di atas dojo ruang waktu, seorang lelaki tua berjubah biru bertubuh pendek berdiri di langit, menatap semua orang, dan dengan suara yang tua, dia menegaskan. Tan Yun benar, melupakan itu tidak buruk, ketidaktahuan juga tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kepercayaan diri yang buta. Dengarkan orang tua ini, menurut catatan, di zaman kuno, memang ada 4 teknik alkimia, tetapi di zaman kuno, 64 teknik alkimia hilang.
Pada zaman kuno, 32 baris hilang. Pada abad pertengahan, tidak lebih dari 5 orang yang tahu 16 baris alkimia, tetapi sekarang, lelaki tua ini mengira itu hilang, tetapi aku tidak pernah memikirkannya, bahwa ada seseorang di sekte Huang Fuku, yang mengetahuinya. Tan Yun itu adalah keberuntungan bagi divisi alkemia, dan keberuntungan bagi Huang Fu Shengzong, ucap dari pria tua itu. Begitu suara itu jatuh, lelaki tua berjubah biru menghilang dari udara tipis, dan saat ini di bawah mata para murid yang kebingungan, mereka semua berkata, "Siapa orang tua itu?" "Ya, siapa dia?" ucap dari para murid. Sama seperti semua murid dan para diaken juga bingung, namun setelah itu, Tang Xinying tiba-tiba berlutut dan membungkuk ke langit, "Generasi muda memberi selamat kepada guru sekte tua," ucap dari Tang Xinying. "Generasi muda memberi selamat kepada master sekte yang lama," ucap para tetua. Semua penatua berlutut dengan penuh semangat dan berteriak keras. Pada saat ini, semua murid di ruangan itu menyadari bahwa lelaki tua itu barusan adalah master sekte Tantaiyu 4000 tahun yang lalu. Dan di kerumunan murid, Tantai Xianer berpura-pura tidak tahu bersama semua murid, dan ketika mereka berlutut dan berteriak, sebuah suara halus terdengar di telinganya, "Xianer, cucu perempuanku yang baik, Tan Yun benar-benar meyakinkan kakek, jika kamu benar-benar menikah dengannya," ucap dari Tantaiyu berkata menggunakan telepati. "Kakek," ucap dari Xianer, ketika Xianer terkejut. Tantai Xuanzong juga mendengar suara serius Tantaiyu, "Zonger, identitas Tan Yun, pasti ada sesuatu yang salah. Teknik alkimia 16 baris ini benar-benar sesuatu yang orang biasa mengerti, Anda harus berhati-hati, takutnya dia adalah mata-mata," ucap dari Tantaiyu kepada Tantai Xuanzong. Lalu setelah kegaduhan, pada saat ini, keterampilan alkimia Tan Yun menimbulkan sensasi di antara penonton. Sen Subing mengerutkan bibirnya dan tersenyum, murid-muridnya juga menari dengan gembira. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah menjadi kekaguman. Lu Yi tidak bisa mempercayainya, wajahnya pucat pasi, dan dia menggigil memikirkan taruhan itu. Tang Xinying dan para tetua menatap Tan Yun dengan kaget, mereka tiba-tiba merasa bahwa identitas Tan Yun tidak sederhana, dan Tan Yun pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tan Yun bisa menjadi alkemis suci di usia yang begitu muda? Dan juga Tan Yun mengetahui teknik 16 pil alkimia yang hilang di abad pertengahan. Pikiran para tetua menjadi aktif, dan mereka berpikir bahwa divisi alkimia akan berubah, pencapaian alkimia seorang murid, membuat para pahlawan kewalahan, bahkan kepala Tang menghela nafas pada dirinya sendiri. Para murid di bawah gerbang Sen Subing memandang Tan Yun dengan kagum, dan mereka memberi hormat. Sikap Tang Xinying terhadap Tan Yun berubah, dan matanya yang indah mengungkapkan jejak kesepian yang tidak bisa disembunyikan. Kemudian, kesepian digantikan oleh kegembiraan sesaat. "Jika saja aku bisa membawa Tan Yun ke dinasti Tang Zun saya," gumam dari Tang Xinying sambil merenung. Lalu setelah itu, Tang Xinying tersenyum ringan, "Selamat kepada Tan Yun, Anda telah menang dengan sempurna," ucap dari Tang Xinying sedikit mengangguk. Lalu, Tang Xinying menatap para murid di antara hadirin, Tang Xinying berkata dengan keras, "Sekarang ketua ini mengumumkan bahwa Tan Yun menang," ucap dari Tang Xinying. Setelah suara itu jatuh, segera, sorak-sorai menggelegar terdengar di dojo ruang waktu, terutama para murid sekte Sen Subing, satu persatu bersemangat penuh kegembiraan. Selain murid-murid tetua keempat, murid-murid tetua lainnya memandang Tan Yun, kebanyakan dari mereka mengagumi Tan Yun, hanya beberapa orang yang cemburu. Setelah Tang Xinying memberi isyarat kepada para murid untuk diam, Tang Xinying berkata lagi, "Kepala ini mengumumkan bahwa Tan Yun telah memenangkan hadiah pertama dan memenangkan tambang spiritual tingkat atas. Penatua keempat adalah yang kedua, dan tambang spiritual tingkat tinggi yang diperolehnya akan menjadi milik Tan Yun. Penatua kedua yang ketiga, mendapatkan tambang roh tingkat rendah," ucap Tang Xinying. Setelah berbicara, Tang Xinying yang telah lama berkonflik dengan Lu Yi, memandang Lu Yi, dan kemudian berkata, "Sekarang,
Kepala suku ini mengumumkan bahwa menurut taruhan, selain menyerahkan tambang roh tingkat tinggi kepada Tan Yun, Anda juga akan berlutut di depan Tan Yun, biarkan Tan Yun menamparkan Anda 3 kali, lalu berlutut di depan makam Song Hong selama 3 hari. Tetua keempat, karena dalam taruhan Anda telah kalah, Anda harus bisa memenuhi taruhan, ucap dari Tang Xinying. Mendengar ini, tubuh Tua Lui gemetar, dan dia tahu bahwa begitu dia berlutut hari ini, reputasi dalam hidupnya akan hancur total. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, kamu adalah tetua keempat dari Xianmen dan Mai yang bermartabat. Mungkinkah kamu tidak bisa memegang pada kata-katamu? Apakah kamu bisa membodohi dan menipu di depan semua orang? Ucap dari Tan Yun berkata sambil tersenyum. Setelah Tan Yun selesai berbicara, tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari langit. Tan Yun, kamu harus bisa mengampuninya. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini kepada kakak laki-laki masa depanmu? Ucap dari suara tua itu. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya jatuh dari langit, berubah menjadi Gongsun Yang Chun di depan Tan Yun, dan menatap Tan Yun sambil tersenyum. Tan Yun, kepala suku ini, sejauh ini tidak memiliki murid tertutup. Hari ini saya akan membuat pengecualian dan menerima Anda sebagai murid tertutup, dan Yi akan menjadi kakak laki-lakimu mulai sekarang. Jika masih ada kebencian dalam kontrak taruhan, itu akan dihapuskan, ucap dari Gongsun Yang Chun. Lalu Gongsun Yang Chun memandang Lu Yi ke samping, muridmu, pergi ke kebun obat berjasa untuk menyebabkan masalah, dan kemudian dibunuh oleh Tan Yun. Saudara muda Tan serius, apakah kamu mengerti? Ucap dari Gongsun Yang Chun. Murid mengerti, ucap dari Lu Yi segera membungkuk. Lu Yi bisa melihat bahwa gurunya sangat menyukai Tan Yun, sehingga dia membuat pengecualian untuk menerima Tan Yun sebagai murid tertutup. Seperti yang dipikirkan Lu Yi, Gongsun Yang Chun sangat menghargai bakat, dan di dalam hatinya, dia ingin menjadikan Tan Yun sebagai murid tertutup. Tentu saja dia juga memiliki niat egois. Begitu Gongsun Yang Chun mengatakan ini, penonton menjadi gempar. Junior Brother Tan luar biasa, begitu dia menjadi murid tertutup dari kepala dan Mai Sekte Suci kita, dia akan naik daun di masa depan. Ya, aku sangat iri pada Junior Brother Tan, ucap dari para murid. Mendengar perkataan Gongsun Yang Chun, Sen Subing mencibir dalam hatinya, dia tahu bahwa Tan Yun tidak akan pernah setuju, dan di lautan awan yang luas, Tantai Xuanzong mencibir pada dirinya sendiri, Gongsun tua, gagasan untuk memukul menantuku itu konyol, ucap dari Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Pada saat ini, kecuali Tantai Xuanzong, Sen Subing, Mu Mengyi, Sue Zian, dan Tang Xinying, mereka semua percaya bahwa Tan Yun pasti akan berterima kasih. Namun, apa yang dikatakan Tan Yun selanjutnya di luar dugaan semua orang, mereka diam-diam berpikir bahwa Tan Yun idiot. Tan Yun menghadap Gongsun Yang Chun dan berkata dengan hormat, terima kasih atas bantuan Anda. Murid telah memiliki guru dan guru telah mengatakan bahwa aku tidak boleh menyembah orang lain, ucap dari Tan Yun. Gongsun Yang Chun terkejut, alisnya yang panjang bergetar, dan lalu dia mengelus janggutnya dan tersenyum. Oh, begitu, sepertinya kepala suku ini terlalu tiba-tiba. Oh benar, Tan Yun, kepala suku ini juga tahu banyak ahli alkimia di benua hukuman surga. Nama gurumu, mungkin ketua ini masih mengenalnya, ucap dari Gongsun Yang Chun. Saat ini Tan Yun tampak tenang, mengepalkan tinjunya dan berkata, lapor kepada ketua. Guru berkata bahwa murid tidak boleh memberi tahu siapapun namanya, jadi murid tidak bisa mengatakannya, ucap dari Tan Yun. Oh begitu, Gongsun Yang Chun sama sekali tidak senang namun masih tersenyum ramah. Tan Yun, aula gerbang suci kepala ini terbuka untuk Anda kapan saja. Jika Anda memiliki keraguan tentang cara alkimia di masa depan, kamu bisa pergi ke gerbang suci dan bertanya kepada kepala ini, dan Tan Yun, Lu Yi adalah murid ketuaku. Bahkan jika kamu kalah taruhan sekarang, kepala ini pasti tidak akan biarkan dia membunuhmu. Lebih banyak bergerak untuk menghilangkan celah di antara kalian, seperti meminta Lu Yi untuk berlutut, dan Song Hong untuk berlutut, itu kita sudahi saja, ucap dari Gongsun Yang Chun. Setelah mengatakan itu, Gongsun Yang Chun melirik Lu Yi. Lu Yi memahaminya,
dan tersenyum pada Tan Yun. Tan Yun, kita tidak mengenal satu sama lain. Jika kita tidak mengenal satu sama lain, mari kita hapuskan keluhan antara kau dan aku sebelumnya, ucap dari tetua keempat Lui. Meng Yi dan Sue Zian, mereka tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang harus dibayar, dan memutuskan bahwa Tan Yun tidak akan pernah bertarung dengan Lu Yi untuk Sutra Giok, namun semua orang percaya bahwa Tan Yun akan berhenti di situ. Sen Subing saat ini mengepalkan tinjunya dengan erat, dia sangat gugup, takut gurunya akan berada di bawah tekanan Gongsun Yang Chun dan berdamai dengan Lu Yiyan. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang lengah dan membuat Lu Yi hampir kabur. Gongsun Yang Chun merasa wajahnya kusam dan hatinya terbakar amarah. Tetapi melihat Tan Yun memandang Lu Yi, dia mencibir, "Apa, hapus? Haha, kamu berpikir begitu indah. Muridmu membunuh saudaraku Song Hong, kamu ingin aku mati, dan hari ini kamu ingin membunuh tetuaku yang berjasa, setelah itu kamu ingin menghapus masalah ini, oh, itu tidak ada pintu. Sekarang, kamu harus memenuhi taruhan dan berlutut untukku," ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun membuat semua orang berubah warna. Apakah Tan Yun gila? Dia sebenarnya tidak memberi kita, dan kepala dan Mai dari gerbang suci. Wajah. Iya, Tan Yun ini benar-benar sombong, ucap dari penonton. Pada saat ini, Sen Subing mengatupkan giginya di bibir bawah, dia mengerti bahwa Tan Yun melampiaskan kemarahannya untuk muridnya. Tan Yun, meskipun ini adalah taruhanmu, kepala ini tidak boleh ikut campur, tetapi bagaimanapun juga, Lu Yi adalah seniormu. Wajah Gongsun Yang Chun muram, dan nada suaranya sedikit dingin, kamu benar-benar masuk akal, apakah kamu ingin melakukan ini, ucap dari Gongsun Yang Chun. Tan Yun berkata dengan keras, kepala, kamu benar, murid itu hanya ingin masuk akal, jadi dia harus melakukan ini. Lu Yi, berlututlah untukku, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Gongsun Yang Chun gemetar karena marah. Dia hanya ingin menerima Tan Yun sebagai muridnya, tetapi ditolak oleh Tan Yun atas nama gurunya. Saat itu, dia masih percaya itu benar. Tapi kemudian setelah dia menyatakan di depan semua orang bahwa dia menghargai dan menyukai Tan Yun, dia berpikir bahwa Tan Yun pasti akan setuju untuk menertawakan Lu Yi dan menghapus keluhannya. Tapi Gongsun Yang Chun tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan menolaknya di depan umum, ini bukan hanya sekedar tamparan di wajah. Pada saat ini, di mata semua orang, seolah-olah Gongsun Yang Chun menjulurkan wajahnya, menyebabkan Tan Yun menamparnya dengan keras. Dan sekarang, Gongsun Yang Chun menebak bahwa bahkan jika Tan Yun tidak memiliki seorang guru, dia tidak akan memuja dirinya sendiri sebagai seorang guru. Guru, begitu Lu Yi membuka mulutnya, Gongsun Yang Chun menyela dengan wajah marah, jika kamu kalah, kamu harus mengaku kalah. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jika kamu ingin menyalahkannya, itu karena kamu tidak pandai belajar, dan kamu kalah dari seorang murid, ucap dari Gongsun Yang Chun. Lu Yi mendengar kata-kata itu dan merasa dipermalukan, dia berlutut di depan Tan Yun dengan gemetar. Saat ini sangat tenang, hening, ratusan ribu orang di antara penonton menahan napas, memandangi platform tinggi dojo dengan kagum. Mereka tidak bisa mempercayainya, penatua keempat yang bermartabat dari divisi alkemia Sekte Abadi benar-benar berlutut untuk seorang murid. Tetua keempat, saya dengan hormat mengingatkan Anda. Karena Anda dipukuli, jangan gunakan kekuatan spiritual Anda untuk melindungi tubuh Anda, apalagi mengambil kesempatan untuk menyakiti saya di depan umum ketika saya memukuli Anda. Jika tidak, Anda akan diejek. Tan Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, murid ini akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Tamparan pertama ini karena kamu tidak mengajari mereka apa-apa, bahwa Hou Ye dan yang lainnya membunuh saudaraku Song Hong dan 136 orang rekan-rekan muridku. Retak. Ruang sedikit bergetar, Tan Yun mengangkat telapak tangan kanannya tinggi-tinggi, dan menamparkan wajah Lu Yi dengan keras. Puff! Lu Yi tersapu puluhan kaki, pipi kanannya robek, dan seteguk darah dan gigi patah keluar dari mulutnya. Ada dua lagi, datang dan berlutut untukku, ucap dari Tan Yun tersenyum jahat. Tan Yun, penghinaan hari ini, aku,
Lu Yi akan membayarnya, ucap dari Lu Yi bangkit, meraung dan berlutut lagi di depan Tan Yun. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun tersenyum, tamparan kedua ini karena kamu tidak memiliki mata dan kamu memfitnahku meniupu saat alkimia. Retak. Tangan kanan Tan Yun menggambar busur di kehampaan, dan bagian belakang tangannya tergambar di wajah kiri Lu Yi. Puff. Lu Yi menyemburkan darah, wajah kirinya merah dan bengkak, dan dia tersapu sejauh 10 kaki. Lu Yi menanggung penghinaan, pipinya bengkak seperti kepala babi, dan dia berlutut di depan Tan Yun lagi. Tamparan ketiga di wajahmu ini untuk tetuaku yang berjasa, sejak dia dipromosikan menjadi Xianmen, kalian semua yang lebih tua telah menolaknya dan mempermalukannya, dan aku akan membiarkanmu dipermalukan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menggeram rendah, telapak tangan kanannya menghadap wajah Lu Yi. Retak. Kamu bajingan kecil, tunggu aku, ucap dari Lu Yi berteriak dan marah, tulang hidungnya dihancurkan oleh Tan Yun, dan segera, tanpa bisa dikenali, Lu Yi jatuh tepat di bawah platform tinggi dojo. Pada saat ini, melihat penampilan tragis Lu Yi, Shen Subing menatap Tan Yun, sedikit tertegun, terutama ketika mendengar kalimat terakhir Tan Yun, yang sangat menyentuh hatinya. Papa, di platform dojo yang tinggi, Tan Yun menepuk-nepuk darah di tangannya, menatap Lu Yi yang bangkit dari tanah, dan berkata, sekarang baru siang, dan butuh setengah jam bagimu untuk pergi ke makam saudaraku Song sekarang. Pergi dan berlutut sekarang, ingatlah untuk mengikuti taruhan dan terus berlutut di depan makam saudaraku Song sampai 3 hari kemudian pada siang 4/4, dan kamu tidak akan bisa mengambil napas, ucap dari Tan Yun. Lu Yi menggertakkan giginya, dan menatap Tan Yun, oke, kamu kejam, seorang pria jantan dapat meregangkan dan membungkuk, jadi bagaimanapun aku, Lu Yi, akan berlutut, ucap dari tetua keempat Lu Yi. Dan begitu kata-kata itu jatuh, Lu Yi naik ke udara dan menghilang di atas dojo ruang waktu. Kakak senior, aku akan memberimu tumpangan, ucap dari Han Yong, diaken dari aula sila, terbang ke langit. Di platform tinggi dojo, ekspresi Gong Sun Yang Chun berangsur pulih, dan dia memandang Tang Xinying dan berkata dengan ringan, bicaralah, sebagai perbandingan, siapa murid 3 teratas, ucap dari Gong Sun Yang Chun. Tang Xinying berkata dengan hormat, lapor kepada kepala, 4 murid dari tetua keempat memenangkan kejuaraan. 4 murid dari tetua kelima berada di urutan kedua. Mendengar ini, Gong Sun Yang Chun bertepuk tangan dan mengangkat suaranya dengan sengaja, ternyata muridku Lu Yi, murid yang dia latih memenangkan kejuaraan, bagus, bagus sekali, Lu Yi pantas mendapatkannya, menjadi ramuan dari sekte abadi, itu langka, ucap dari Gong Sun Yang Chun. Selain Tang Xinying, Shen Subing, dan Chen Suyue, penatua dan diaken lainnya semuanya setuju, dan dia menyanjung Lu Yi setiap kata. Karena mereka tahu bahwa Gong Sun Yang Chun sengaja mengatakan ini karena dia ingin mengembalikan wajah muridnya, Lu Yi. Pada saat ini, suara Gong Sun Yang Chun menjadi sedikit lebih dingin, Kepala Tang, mari kita bicarakan, dalam kompetisi besar antara para tetua, siapa yang pertama, siapa yang kedua, dan siapa yang ketiga, ucap dari Gong Sun Yang Chun. Tang Xinying mengerutkan kening dan berkata jujur, karena Tan Yun mewakili tetua berjasa memenangkan gelar, penatua berjasa adalah yang pertama, penatua keempat adalah yang kedua, dan penatua kedua adalah yang ketiga, ucap dari Tang Xinying. Apa, perwakilan? Gong Sun Yang Chun tersenyum sedikit, memandang Tang Xinying, yang berjarak 3 kaki, dan mengaitkan jarinya. Kepala ini tidak mendengar dengan jelas, mendekat dan bicaralah, ucap dari Gong Sun Yang Chun. Tang Xinying memiliki firasat buruk, ketika dia datang ke Gong Sun Yang Chun dengan berani, Gong Sun Yang Chun tiba-tiba melambai tangannya ke arah Tang Xinying. Dengan suara renyah, Tang Xinying tersapu 30 kaki, dan setelah tamparan keras, terlihat jelas bahwa tanda 5 jari muncul di wajah kanannya. Orang tua, aku adalah putri dinasti Tang Zunseng yang bermartabat, kamu berani memukulku, aku bersumpah demi Tang Xinying, aku akan membuatmu mati, ucap dari Tang Xinying di dalam hatinya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.